ketika anak-anak muda kembali dari Lestari, kemudian tiba-tiba hal itu yang memotivasi kami dan bergerak bersama awal itu di bidang ekologi. Jadi menanam sekian puluh ribu pohon dalam sebelumnya di bidang pemberdayaan masyarakat kami melakukan semuanya secara manual, tapi di pemberdayaan masyarakat dan pendidikan itu kami juga melahirkan satu proyek baru yaitu ekowisata. Il faut vraiment tout pour que tout soit parfait pour l'éducation des enfants. Panjang sekali mulai mengupas dan lain sebagainya. Setelah itu datanglah Pertamina 2023 dan melihat VCO, di mana ternyata mesin ini sangat-sangat membantu dan berdampak sekali kepada masyarakat. Alhamdulillah ini bisa dikatakan ternyata menjadi mesin pencetak uang yang alhamdulillah memberikan berkah untuk masyarakat. Sudah langsung diperas, Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu mau mencoba? Oke, sekali Jana. Oke. Ya, Pak. Jadi dengan mesin ini selain hasil minyaknya total, dari sekitar sini, Pak. Kalau ini dipakai apa? Ini untuk menghasilkan VCO yang bagus, kita mengambil yang tua. Jadi kandungan minyaknya, adanya mesin ini Bapak Ibu, hasil minyaknya, jadi santannya itu maksimal. Berbeda dengan hasil dari tangan. Perasan tangan itu santan dan harus dipijat sekuatnya dan itu pun belum maksimal. Dan selain hasilnya yang maksimal dari mesin ini, awalnya bertahan 2 bulan sudah mulai busuk, sekarang bisa ini bisa diminum. Terima kasih, Pak. Minyak VCO itu dikatakan obat, segala obat. Bisa untuk penyakit luar, penyakit dalam, atau seperti asam lambung misalnya. Biasa, semuanya dibantu oleh Pertamina. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya, ternyata tidak saja produk-produk panganan, Pertamina juga menaruh perhatian lebih terhadap kreativitas dari masyarakat Lombok. Hari ini juga sudah ada mitra binaan dari Tenun Ibu. Untuk harganya, kenapa plastik bisa ditenun? Ini hasilnya Bapak Ibu. Mungkin ada 75.000 saja Mbak. Mungkin barangkali Bapak Ibu tertarik sebagai oleh-oleh. Ini 35 plastik Pak yang kita kelola. Kita Lombok Tengah. Kita saksikan langsung bagaimana semangat itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan simbolis berupa solar panel dengan kapasitas 6,6 kW dari PT Pertamina kepada masyarakat binaan guna memberikan dampak pengembangan dan kemandirian ekonomi berbasis energi baru terbarukan. Izin kita foto bersama terlebih dahulu. Senyum yang luar biasa, bahagia, semangat untuk kita semua. 3, 2, 1. Perhatian bersama sudah dilihat bahwa ternyata ini tanaman yang hijau-hijau sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Panen 2 kali dalam sebulan menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu Komisaris kita. Jadi nggak ada doorstop. Senang sekali. Lihat kamera 1, 2, 3. Bisa langsung dimakan, Pak. Luar biasa. Secara simbolis yang akan menjadi cerita untuk generasi kita selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Dari perubahan positif, dan di kesempatan baik ini kita akan menanam pohon alpukat dan pohon lengkeng, Bapak Ibu. Nani SD ya, Komisaris PT Pertamina Persero, PT Pertamina Persero dan juga lukanya Kepala Desa. Kita akan
Bersiap-siap Bapak Ibu, saudara perhatikan bagaimana bikin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Saya meninggalkan desa ini tahun 2005 dalam kondisi saya ingat betul ini masih hutan yang asri. Dan kami sekolah di desa, kemudian beberapa tahun di luar pulau sampai 2021 saya pulang dari Jogja. Selama di kota itu saya berbicara tentang kampung saya yang asri, berada di tengah hutan, yang masyarakatnya bagus. Ternyata setelah saya kembali, saya sudah melihat bukit hanya bebatuan yang tertinggal. Sudah tidak ada pohon yang saya bicarakan di kota, bicara tentang pohon, tapi saya sampai di hutan, sudah tidak lagi. Jadi secara geografis di tengah hutan, tapi kalau kita lihat kondisinya ini bukan hutan. Ini seperti gurun pasir. Statusnya hutan apa? Hutan lindung. Ya sekarang sudah berubah menjadi hutan kemasyarakatan. Berapa hektar? 96 hektar. Itu dikasih pengelolaan yang 96 ini. Betul. Dikasih Tahun berapa mulai? pengelolaannya bulan Februari 2022. Sebagai HKM. HKM izin pengelolaan Dari Dirjen langsung yang duduk di sini. Kenapa Pertamina bisa masuk di sini? Karena mereka tahu bahwa ada masyarakat yang betul-betul berkegiatan seperti yang ingin mereka lakukan. Kalau di bidang lingkungan masuk, di bidang pemberdayaan masuk, di bidang pendidikan juga ada, semua ada di sini. Jadi sesuai dengan ide mereka dan di sini sudah berjalan, kenapa tidak didorong untuk mempermudah kegiatan? Itu salah satu yang. Kalau perempuan ibu tidak ada kegiatan di rumah. Rata-rata kalau tidak TKI ke Malaysia atau ke Arab Saudi. Tapi sekarang kita ada pekerjaan di dalam kampung sendiri. Mereka menjadi produktif. Betul. Termasuk ada penyiapan bibit juga di sini ya. Betul. Bibit apa? Pohon buah. Pohon buah-buahan. Kapasitas berapa? Biasanya kalau kita bibitan itu 10.000 kita bibitan. Sekarang ini kita sudah mampu menanam 30.000 bibit. Terus kalau penjualan dan sebagainya ini kemana? Itu di sekitar kawasan ekonomi khusus, baik di Sewu maupun anunya, era itu pasar besar bagi kita. Kita ini kawasan desa penyangga kawasan ekonomi khusus, jadi pasarnya sudah ada berada di lokasi kita. Jadi mudah sekali, tinggal kita produksi kemudian kita jual. Ini potensi daerahnya apa saja di sini? Di sini ada potensi pertanian, perkebunan buah-buahan, kemudian ada pariwisata minat khusus yang banyak sekali kita gaungkan saat ini. Kemudian selain itu banyak pengolahan peternakan. Peternakan itu sumber penghasilan masyarakat. Jadi sambil semakin banyak punya kambing atau hewan ternak yang kita suplai, semakin banyak mereka harus menanam pohon untuk buah daunnya itu dijadikan pakan ternak. Pertamina masuk bulan apa? Tahun berapa? Support Pertamina itu mulai tahun 2024. Tahun lalu. Awal tahun ya. Sebelumnya aktivitas apa saja sebelum apa namanya? Sebelumnya memang sudah ada peternakan jenis sapi, tapi kita dengan kambing itu lebih cepat reproduksinya dan lebih mudah kita urus. Yang kalau misalnya sapi itu harus menunggu 2 tahun baru bisa dijual, sementara kambing itu 6 bulan sudah bisa menghasilkan. Jadi perputarannya lebih cepat. Dengan kehadirannya Pertamina, supportnya Pertamina, apa yang dirasakan? Dampaknya kepada masyarakat? Dampak dari penghasilan masyarakat yang sebelumnya 0. Bahkan kalau kita akan di bawah 1 euro seharusnya kategori miskin banget. Sekarang kalau ibu-ibu itu yang 245 yang produksi itu mampu dengan UMR. Jadi sudah jauh sekali peningkatannya. Sebelumnya tidak ada, sekarang sudah mampu menghasilkan. Belum lagi dari sisi peternakannya. Kemudian peternakan itu jadi penghasilan jangka panjang. Ada jangka pendek yang per bulan itu dari pengolahan, kemudian peternakan jangka panjang. Kemudian yang setiap hari kita rencanakan hari ini adalah lewat pariwisata. Berarti pendampingannya dari hulu hilir ya?